Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kania Nursita, salah satu perwakilan dari kelompok Rekayasa Lingkungan RLB 4 yang akan menjelaskan mengenai proyek atau tugas yang akan kami laksanakan untuk memenuhi salah satu tugas rekayasa lingkungan, yaitu mengadakan proyek pembinaan dengan tema pembiasaan dini sadar simpan sampah pada tempatnya dengan studi kasus di Sekolah Dasar Negeri Cilolohan. Hal yang melatar belakangi kita mengadakan kegiatan tersebut dikarenakan permasalahan yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita, yaitu sampah. Nah, sampah tersendiri dapat berdampak buruk pada kebersihan dan kesehatan, apalagi dengan buruknya pengelolaan sampah serta rendahnya kesadaran kita untuk menyimpan sampah pada tempatnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan penyuluhan dan pembinaan untuk menumbuhkan rasa kesadaran tentang kebiasaan membuang atau menyimpan sampah pada tempatnya. Nah, kegiatan penyuluhan ini atau kegiatan pembinaan ini akan kami lakukan di lingkungan sekitar kami, yaitu di Sekolah Dasar Negeri Cilolohan, dan kebetulan lokasinya itu dekat dari kampus kita, Universitas Siliwangi. Nah, sasaran dari proyek kami ini yaitu kelas 4, 5, dan 6 SDN Cilolohan Kota Tasikmalaya itu sendiri. Nah, untuk metode pelaksanaannya berdasarkan hasil survei dan juga observasi kami ke tempat tersebut, ternyata di sana belum melakukan kegiatan pemilahan sampah. Jadi, masih banyak sampah yang tertumpuk pada satu tong sampah tanpa pemilahan. Jadi di sana tuh dalam satu tempat sampah itu ada sampah organik dan juga anorganik. Jadi tidak ada pemisahannya. Maka kami dalam mencapai output yang diharapkan dibutuhkan strategi nih untuk melaksanakan penyuluhan kegiatan tersebut, yaitu kegiatan pemilahan sampah yang benar. Nah, untuk menarik antusiasme dari peserta, maka dilakukan berbagai kegiatan. Kegiatan yang akan kami laksanakan yaitu terdiri dari yang pertama, seminar menarik, kemudian yang kedua, perlombaan kreatif, dan yang ketiga, evaluasi rutin. Langkah yang pertama yaitu seminar menarik. Dalam melaksanakan seminar menarik yang akan kami laksanakan yaitu dengan memberikan sosialisasi atau materi mengenai PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga dibubuhkan mengenai sampah itu tersendiri, baik dari apa itu sampah, jenis-jenis sampah, dan bagaimana cara pemilahan sampah. Nah, seminar menarik yang akan kami laksanakan ini direncanakan dialokasikan di sana di dalam satu ruangan, ataupun kalau dalam opsi terakhirnya yaitu di lapangan. Nah, yang kedua yaitu penyampaian materi dari seminar menarik ini juga menggunakan menggunakan metode ceramah interaktif yang melibatkan siswa untuk aktif berpendapat maupun bertanya mengenai sampah dan lingkungan. Nah, dalam penyampaian seminar menarik ini, pemateri yang akan direncanakan yaitu salah satu anggota dari kelompok yang dirasa mahir dan mampu untuk menjelaskan materi dengan menarik. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu kegiatan perlombaan. Dalam kegiatan perlombaan sendiri, kita mengadakan 3 perlombaan. Yang pertama yaitu lomba melukis tempat sampah. Kemudian yang kedua, lomba membuat poster. Dan yang ketiga, lomba melukis sampah yang akan dijadikan sebagai pot atau media tanaman. Nah, untuk lomba yang pertama yaitu lomba melukis tempat sampah. Lomba melukis tempat sampah ini dilakukan dengan cara siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian ditugasi untuk melukis tempat sampah yang telah disediakan dengan semenarik dan sekreatif mungkin. Dan dalam tempat sampah itu tersendiri juga harus disertai kalimat persuasif di dalamnya atau ajakan untuk menyimpan sampah pada tempatnya.
Untuk selanjutnya yaitu lomba poster. Lomba poster sendiri berkaitan dengan mata pelajaran yang saat ini sedang dipelajari oleh siswa kelas 6 SD di sana. Maka dari itu, sasaran kegiatan dari perlombaan ini adalah siswa kelas 6 SD yang dilakukan secara berkelompok untuk membuat poster menarik dengan tema mencintai lingkungan. Nah, untuk pembuatan poster sendiri itu karena dilakukan berkelompok, maka penugasan posternya juga dibuat dalam ukuran kertas yang cukup besar. Nah, untuk selanjutnya yaitu lomba melukis sampah atau melukis pot dan menanam tanaman hias. Untuk melukis pot dan menanam tanaman hias sendiri dilakukan dalam upaya pemanfaatan kembali sampah atau barang bekas menjadi barang atau media yang bermanfaat dan menghasilkan suatu karya yang menarik. Dalam hal ini, siswa berlomba untuk melukis sampah atau barang bekas sebagai media pot bunga dengan sekreatif mungkin. Nantinya, pot yang telah dilukis akan ditanami dengan tanaman hias yang dapat menyerap udara kotor. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan evaluasi. Tentunya setelah kegiatan proyek yang telah kita lakukan, harus dilakukan evaluasi untuk melihat output atau hasil yang didapatkan dari kegiatan penyuluhan tersebut apakah sudah diterapkan atau belum di tempat sasaran. Maka untuk evaluasi sendiri kita mengadakan rencana kegiatan yaitu dengan survei langsung ke sekolah tersebut secara berkala atau berkelanjutan dalam jangka waktu 2-3 bulan dengan mengevaluasi dan memeriksa lingkungan di sana. Evaluasi sendiri dapat dilakukan dengan mengisi kuesioner maupun wawancara secara langsung kepada siswa ataupun pihak sekolah di sana. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu hasil akhir. Hasil akhir dari kegiatan kali ini diharapkan dapat membentuk karakter siswa sekolah dasar yang peduli terhadap lingkungannya dan juga meningkatkan kebersihan serta kenyamanan lingkungan sekolah itu sendiri. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.